Teman-teman kita enjoy the show aja, lepaskan semuanya karena pesawat sudah terbang lagi-lagi. Garisnya mirip 11-12 seperti match-match Erangel pada hari ini, masih menuju ke arah Quarry horizontal, mepet menuju ke arah bagian pulau selatan Sosnovka Military Base. Akankah terjadi tabrak-tabrak gaming yang dari tadi Sandika selalu skenariokan? Bisa saja terjadi Cijal, dan tabrakan tersebut paling mungkin menuju ke arah back and time, karena back and time saat ini diuntungkan dari segi garis pesawat. Mereka bisa turun di Milta dan Milta Power, tapi tidak ada satu niat dengki yang saya lihat menuju ke arah back and time. Masih belum terpantau apakah PK kembali akan bertemu dengan pemain dari EVOS Reborn. Ini adalah pertemuan kedua kalau memang masih bertemu, dan harusnya EVOS Reborn sudah sadar, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan berkaca dari match sebelumnya. Jangan sampai justru ada kesalahan, bukannya belajar dari kesalahan malah lanjut part 2. Hmm, karena rame jadi lanjut part 2. Tapi melihat, Envy menuju ke arah Gatka. Tadi gue melihat ada HVVP juga di sekitarannya. Agak deg-degan ya karena HVVP juga masih di bagian minimapnya kelihatan tuh. Ada player-player dari PK. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Oh bukan PK, melainkan Yudo Alliance. Di area sekitaran dari PK aman, hanya ada Kups saja. Dan inilah dia, Fluket sudah mulai membuka parachute menuju ke arah Quarry. Jadi so far so good, kita masih belum tahu, nungguin aja kamera ini bakal kemana. Ya, satu kendaraan yang diinginkan oleh Fluket mudah untuk dia dapatkan, langsung diambil, dan kita lihat HVVP melayang-layang bersama dengan Repo Boy, tapi Repo Boy tidak ada niat jahat menuju ke arah HVVP karena memang ya tidak ada satu kepentingan juga untuk Repo Boy capek-capek menuju ke arah Iyalah. HVVP karena Yudo Lion juga tidak sedang duel bersama HVVP dari klasemen sementara. Yudo Lion harus fokus ke diri sendiri aja untuk saat ini karena mereka bahkan belum sampai ke 100 poin. Mungkin target dari Yudo Lions bergeser dari menuju ke survival stage, target selanjutnya adalah 100 poin aja dulu. Supaya bisa seenggaknya nggak kelihatan 2 digit gitu kan, biar kelihatan semuanya ngerata. Dan ini dia untuk HVVP tadi dia mau nggak mau harus turun dulu nyambung dari bagian sekitaran ruins menuju ke arah sekitaran dari Giorgio Ball. Dan PK juga tadi gue lihat dia nyambung juga untuk bisa nyampe ke makanya kita melihat bagaimana dari spek lagi berlari-larian. So far 2 menit pertama tidak ada keributan yang terjadi. Skenario-skenario yang tadi direncanakan atau diwacanakan juga tidak ada yang kejadian. Semuanya bermain dengan aman, respect satu sama lain, dan ini dia Primos. Vampire tadi gue lihat mereka agak split juga. Di Primos ada, di Quarry juga ada. Beberapa player-player yang split ini memang mereka punya kepercayaan diri yang tinggi ya. Apalagi ini udah mulai masuk match ke-6 juga. Dan Vampire dalam tekanan sebetulnya. Kita melihat di bagian klasemen 220 poin untuk Vampire. Dia harus mengejar, sebenarnya kelihatannya mudah gitu kan. 10 poin aja nih. Tapi ingat, ini sama-sama tim dari Thailand, Bacon Time dan juga Vampire. Sebenarnya siapapun yang masuk ke arah Grand Final antara kedua tim ini, fine-fine aja gitu kan, sama-sama mewakili dari Thailand. Tapi kan pasti dong, pride buat timnya ini beda. Ya, dan kalau kita lihat Thailand ini tim-tim yang memiliki jam terbang internasional lebih tinggi, bahkan justru di bawah tim yang jam terbang internasionalnya nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat di hari kemarin kan yang lolos justru adalah TEM, di mana TEM itu debutan PMGC dibandingkan Infinity yang emang jam terbang internasional mereka sudah sangat banyak sekali. Di grup green pun sama, VPE, kalau kita ngomongin VPE sama Back in Time sebagai sebuah tim di internasional, saya lebih menjagokan VPE harusnya kalau ngeliat record mereka, karena VPE di PMWI mereka sangat bagus, dan PMWI itu kan berarti bisa dibilang mini PMGC. Harusnya mereka yang ada di atas Back in Time, tapi saat ini justru Back in Time yang di atas VPE. Padahal kalau kita tahu Back in Time juga pemain-pemain mereka belum terlalu banyak jam terbang internasionalnya kalau dibandingkan VPE. Jam terbang, benar, kalau dibandingkan VPE kan. Dan kalau kita ngomongin dari jam terbang ya memang sih, jam terbang itu kan sebenarnya lebih ke arah pengasahan mental, terus biar kayak lebih, oh gue tahu nih apa aja yang harus dilakukan, preparationnya apa aja sebelum masuk ke dalam match. Dan kayaknya jam terbang doang tuh nggak cukup gitu. Perlu banyak sekali pola-pola latihan yang diperlukan, lalu dari sistem manajemen juga perlu adanya dukungan. Makanya kita melihat bagaimana dari Nova, pemainnya sama, itu terus kok. Paraboy itu dari season 0 tuh kan di Nova. Masih sama dengan Order juga, terus-terusan ada. Tapi kok bisa gitu loh, permainannya stabil. Terus juga tim-tim lawannya itu malah yang harus takut sama dia. Dianya tuh nggak takut sama tim lawan, tapi malah tim lawan yang melihat dia tuh kayak sebegitu menakutkannya. Dan
cara adaptasinya yang benar-benar cepat. Ya, ini juga disokong dengan manajemen yang sangat sehat dari Envy. Karena kita tahu bersama, Envy memiliki coach tidak hanya satu, tidak hanya dua, bahkan 3 sampai 4 coach kalau mereka sedang menghadapi turnamen internasional. Envy sebagai sebuah tim e-sport PUBG Mobile juga mereka tadi sudah disinggung oleh Jessica Jelly. Punya tim akademi, bahkan mereka sudah memikirkan regenerasi ke depannya. Kalau memang nantinya para boy tidak bisa main, kalau nantinya order juga udah nggak bisa main karena tergerus oleh umur, mereka sudah siap untuk membuat para boy baru, bersiap untuk membuat para monster-monster baru dari akademinya. Ini yang sebenarnya harus dicontoh oleh tim-tim lain. Ini juga yang sebenarnya sedang jadi masalah untuk tim Indonesia Bigetron Red Alliance. Jujur saja, setelah tidak adanya Ryzen, tidak ada Ryzen baru di Bigetron Red Alliance sampai saat ini. Ya, benar benar benar. Jadi kayak pemain-pemain veterannya itu belum ada yang melakukan regenerasi dan gue salut juga dengan beberapa tim e-sports dari Indonesia yang melakukan regenerasi walaupun memang terlihat nekat gitu kan. Tapi seenggaknya step by step sudah mikir panjang. Itu bisa dibilang kayak investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Mungkin kayak boom e-sports lah kita langsung sebut walaupun boomnya tidak ada di sini ya. Kita boleh singgung dikit sebagai salah satu contoh yang berani untuk melakukan regenerasi. Tapi bentar dulu deh, hold dulu ngomongin regenerasinya. Karena di sini ada yang lagi bikin regenerasi poin juga dari DWG. Cukup tertekan nampaknya seorang diri saja. Osal ditekan oleh berbagai arah. Ada power. Lihat dia menembak dari kiri dan kanan depan belakang. Forest pun sama memberikan bantuan. Tapi nampaknya Kantela yang harus terjatuh terlebih dahulu. Sangat menarik fight demi fight yang terjadi saat ini. Terus tertekan nampaknya pemain-pemain dari tim DWG. Karena memang Power sedang coba untuk membalikan keadaan menuju ke arah DWG. Satu knockdown sudah didapatkan. Ingin mendapatkan knockdown yang kedua agar keadaannya unggul untuk tim Power. Tapi kita mendengar juga ada bagi yang nampaknya datang. Ini ternyata ada baginya si Forest. Fabian down. Membuat 3 melawan 2 untuk sementara waktu. Harusnya Power masih memiliki 3 pemain aktif. DWG hanya menyisakan 2 yang bisa nembak. Ternyata di arah berbeda juga kembali muncul Derby Gatka. Ini dia PK yang lagi-lagi mengganggu keberadaan dari Nova. Nova lengah, Nova tertangkap, Nova terculik. Para boy down, Frozen down. Kehilangan 2 player untuk Nova. Oh my god, seru banget. Ini Nova kalau memang rata di sini hashtag 16 bisa kebalap nih Nova nih. Ini Nova bisa survival stage Makanya. kalau kayak gini caranya. Karena memang walaupun ada gap poinnya jauh, tapi gap point ini adalah gap point yang bisa dikejar kalau memang udah tiba-tiba selesai di 252. Kalau memang Nova udah selesai di sini. Dan juga kembali kita lihat percobaan demi percobaan dari pemain-pemain lain mengagetkan Nova belum bisa dihentaskan oleh Nova. Karena Power sempat melakukan hal ini, Nova gagal untuk melawan Power waktu itu saat Power tiba-tiba datang, saat ini gantian. Dan Power juga saat ini akan kedatangan tim lain, tim asal Jepang, yaitu Lufa dan juga rekan-rekannya dari Donuts USG. Donuts sebagai tim yang ada di grup ini, mereka masih terus akan coba menantang menuju ke area atas. Dan Rico Boy membuka satu fight dengan cukup baik, PK didapatkan oleh pemain-pemain Nikos. Bahkan juga terus dilakukan, ada gempuran menuju ke arah PK. Yes, PK-nya jatuh satu persatu, menyisakan 3 player saja. Dan nampaknya dari EVOS mereka sudah mengamankan utara dari Gatka. Lumayan dapat beberapa lootingan tambahan. Dan tadi disambut dengan hangat juga. Sementara fight masih terus berlanjut di area sekitaran dari school. Ada USG, Power, dan juga tadi satu tim lawan yang gue lupa siapa. Pokoknya mereka masih berlanjut. Ternyata Damwon Gaming ya. Damwon Gamingnya terkikis satu persatu player-playernya. Dan nampaknya kali ini dari Lufa memang menginginkan poin lebih supaya seenggaknya kelihatan mepet gitu loh poinnya sama yang di atas. Ya, itu yang harus didapatkan setidaknya saat ini. Akhirnya ada 103 poin yang sudah dikumpulkan oleh Donuts USG. Memang kalau kita ngomongin tim-tim Jepang di PMGC, mereka sejauh ini belum bisa tampil cukup menggigit untuk menantang gelar juara. Berbeda dengan tim Korea, berbeda dengan tim Cina. Kalau Korea sama Cina ini ada beberapa tim yang punya kesempatan untuk kayak mereka berada di klasemen atas, tapi untuk Jepang ternyata belum. Dan kita juga melihat kembali ada pertemuan back in time, lagi-lagi menambah pundi-pundi poin mereka. DWG tiba-tiba sudah dipulangkan menuju ke arah lobby saat ini. Olio menjadi pemain yang bertahan sendirian saja Olio karena Helton ternyata ada di area seberang.
Ya, BTW anyway Baswe, gue baru ingat ini ada Battle of Prize Pool juga Sandika, nggak cuman poin. Karena peringkat 16 aja itu akan membawa pulang 10.000 US dollar. Jadi pastinya beda $1.000 menuju peringkat 15 pengen dong. Kata iya enggak, Solo di sini juga sudah mulai mendapatkan satu persatu player-player dari HVVP rontok satu persatu dalam tekanan. Lihat bagaimana HVVP langsung tarik mundur. Biasanya mereka ngegas terus, gak ada remnya dan Nova. Oh my god, bisa order seorang diri saja dengan Vectornya berhasil untuk membantai satu player dari PK. Deg-degan gak sih? Deg-degan lah ya, masa enggak? Order bahkan saat ini hanya bisa melakukan healing saja. Gak ada yang mau nabrakin order apa itu di situ. Ternyata sejauh ini masih cukup aman posisi dari seorang order. Bahkan yang tidak aman adalah posisi dari EVOS Reborn karena mereka harus bertemu dengan tim lain. Memang ada trivia di bawah. Kalian juga yang sudah ngejawab. Ini jawabannya apa nih? Tim manakah dari grup Green yang baru pertama kali berkompetisi di PMGC? Jawabannya adalah C, EVOS Reborn. Karena kan sempat disebutkan juga EVOS Reborn ini sebagai tim debutan Knight. Itu walaupun kemarin nggak lolos di Global Final, tapi mereka ada di PMGC West. Itu yang membuat Knight kayaknya baru, kok ada nih tim ini? Kemarin ada, tapi nggak lolos. Sama kayak Rise. Rise juga di season kemarin ada, tapi Rise nggak lolos. Bahkan season ini juga malah nggak ada. Soalnya kan kalau dulu dipisah, East sama West tuh dipisahkan. Kalau sekarang kan langsung digabungin dari grup stage-nya. Jadi sistem inilah yang mungkin terasa kayak, banyak nama-nama tim baru gitu kan. Buat mungkin teman-teman yang tadi sudah dibahas oleh Sanskui juga nggak terlalu ngikutin dari area West-nya. So, lihat kembali zona menuju ke arah Ruins dan juga Gunung Gyeorgopol. Wah, ini seru banget sih. Gunung Gyeorgopol udah dikuasain sama pemain-pemain dari FF atau Fireflux. Order ada di tengah-tengah. Itu posisi dari Order bisa banget loh ditabrak. Ya, dan itu adalah rumah yang memang sering diambil saat circle-nya menuju tempat ini. Karena saya sangat mengingat waktu itu PMV Bececil sempat nge-clutch di rumah tersebut. Itu rumah yang diinginkan oleh banyak profesional player, Cijel. Ya, dan ini dia, this is it. Langsung ditabrak oleh Kup dan Tensa. Belum kering mulut kita berucap, tapi ternyata lagi diupayakan oleh Order dengan vektornya saja menembakkan bagian depan mendapatkan seorang Tensa. Sokan Kup dengan menggunakan KRL juga. Cepat gimana? Tapi yang terakhir ada Order. Gila, taunting dulu bos, taunting dulu Order. Gile. Kelihatan bagaimana Order kesel banget itu sama pemain-pemain dari PK. Ya, dengan demikian berarti PK gagal mendapatkan 100 poin setidaknya untuk berada di PMGC ini. Karena PK berhenti di 98 poin mereka. Kurang 2 poin lagi. Dan tutorial solo squad PMGC ada di HP-nya Order. Benar. Langsung cek aja ya nanti ke sosial media dari Order. Tadi gue sempat mau bilang, itu kebayang gak sih kalau dia lagi teriak-teriak di mic all tuh kayak mana gitu kan. Mic check kayaknya perlu banget ya. Tadi siapa ya yang ngebahas mic check ya? Eldoge ya kalau nggak salah ya? Eldoge, ya. Ya, itu seru sih kayaknya mic checknya ya. Kita bisa kebayang bagaimana keselnya tadi. Soalnya itu kelihatan niat banget kan dari PK-nya juga. Pengen ngerusuh. Apalagi PK udah nothing tulus juga. Hanya bisa memperbanyak prize pool saja gitu. Ya, saat ini yang kita lihat Repo Boy, granat dia kokang, 2 sudah tumbang, granatnya meledak tapi hanya menjadi kembang api menuju ke arah Ice dan juga menuju ke arah Serti. Aumstyle masih bisa menyelamatkan Ice serta Serti. Tapi tidak hanya granat, Molotov ini adalah Molotov terakhir yang dimiliki oleh seorang Repo Boy. Ketika damage area di tempat tersebut membuat tempat itu anget di area reruntuhan dari satu kastil. Tapi hanya anget saja, belum ada bakaran yang on point di tempat tersebut. Dan Bacon Time, tim pemegang juru kunci dalam bahaya, perlu penyelamatan. Deg-degan juga dong pastinya. Sudah mengirimkan satu player Nanoise untuk bergerak menuju ke arah bagian kiri. Reruntuhan memang tempat yang enak untuk dihuni, tapi ketika sudah di lockdown itu bakal sulit banget, apalagi dilemparin sama utilities. Tapi melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri dari Youth Alliance di sini lebih ngangkat lagi, lebih pede walaupun hanya tersisa dengan 2 player saja. Tapi posisi dari Bacon Time ini kayaknya agak terkunyah, tersandwich oleh kiri ada USG, lalu kanannya juga ada Youth Alliance. Match terakhir adalah match yang sulit untuk dimainkan. Lebih sulit lagi kalau zonanya memang menuju Ruins. Dan baru saya katakan, belum selesai bahkan saya mengucapkannya. Zona ternyata menuju ke arah Ruins, membuat match ini semakin sulit untuk para tim-tim yang sedang bermain. Wow, ini seru banget. Kali ini ucapan casternya itu malah jadi nyata ya. Belum
Sunscreen ngomong, belum kering mulutnya ngomong, tapi di sini yang masih belum kering, masih pengen berusaha lagi, ada order. Gila, dia seorang diri saja, tenangan luar biasa, dia melewati kiri dan kanan, kulihat banyak sekali pohon cemara, dan ternyata Inco masih bertahan dengan 4 playernya. Ya, kita akan menyaksikan untuk sementara waktu apa yang bisa dihadirkan Order di match yang terakhir. Apakah Order mampu mempertahankan posisi kedua untuk langsung menuju Jakarta, untuk langsung menuju Grand Final, atau justru Envy dipaksa untuk kembali bermain, atau justru kita akan melihat Envy di babak survival stage, atau justru HVVP dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi di awal grup Green dimainkan. Sampai di hari kemarin mereka masih sangat percaya diri, bahkan kemarin mereka nyenggol Envy. Nampaknya senggolan tersebut sedang disesali oleh pemain-pemain HVVP karena saat ini mereka sedang kena batunya. Saat ini mereka sedang bingung mau kemana. Rotasi kanan ada orang, rotasi kiri ada orang. Kembali lagi ke titik awal. Itu kayaknya bukan rotasi sih kalau gue lihat. Fnatic itu cuma diutus sama teman-temannya buat nge-scouting, cari informasi, dan akhirnya mereka sudah mendapatkan informasi, langsung regroup ke titik semula. Dan sementara kita melihat juga dari EVOS bakal bertemu dengan Vampire. Oh my god, sama-sama lagi menginginkan poin. Bahkan Vampire lah yang butuh poin lebih banyak lagi. Lemparannya dari bagian bawah, lower ground menuju ke arah Vampire. Swapnya connect, down. Laser berhasil mendapatkan 1, dan lanjutan balasan nih dari seorang KF. Ya, lemparan granat demi granat pasti akan segera dilakukan, dan KF ini granat terakhir KF. On point kah granat terakhir dia? Meledak di sana, belum on point ternyata. Fluke coba melemparkan area permainannya. Solke secara tidak langsung membantu EVOS untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Vampire, tapi Solke juga bisa ngelembak ke arah Lyzek. Harus hati-hati saat ini karena Fluke ternyata mendapatkan satu pemain EVOS. Lyzek juga bisa ketahuan. Itu yang tadi saya katakan, Solke bisa nembak ke arah Lyzek. Redface sedang berputar-putar saja. Lyzek low HP, tiba-tiba Microboy saat ini sudah menjadi confirm elimination, dan tumbang juga ternyata pemain EVOS Lyzek di sana. Redface menjadi terakhir yang masih bisa nembak. Redface sedang ketahuan, Redface juga ketembak oleh Luz, dan pemain EVOS semuanya dipulangkan menuju ke arah lobby. Dengan demikian sudah pasti EVOS kembali ke tanah air, EVOS kembali ke Indonesia, bukan sebagai grand finalist tapi sebagai penonton, sebagai supporter alter ego Limax nanti. Ya, it's okay buat EVOS fans, buat para netizen PUBG Mobile Indonesia yang sudah mendukung penuh dengan semangat membara untuk EVOS Reborn. Respect buat kalian semua yang masih menghargai perjuangan dari EVOS Reborn, karena gue yakin gak mudah buat mereka bertahan di sini, gak mudah untuk mereka mempertahankan posisi mereka yang mereka buka di hari pertama dengan sangat baik. It's okay. Yang penting tetap spek satu sama lain, gak usah hujat-hujat. Kalian juga kalau main di PMGC bergetar, ngompol kalian kalau main di PMGC. Justru kita harus berterima kasih kepada perjuangan EVOS Reborn di PMGC kali ini. Terima kasih EVOS Reborn atas perjuangan kalian. Tidak mudah lagi-lagi saya katakan untuk bermain di PMGC. Bahkan HVVP juga saat ini sedang gonjang-ganjing. Siapa yang nyangka HVVP akan menuju survival stage? HVVP survival stage, tim yang berada di peringkat pertama dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari terakhir, match terakhir mereka berada peringkat keempat. Mereka gagal ke grand final secara langsung. Mereka harus menemani Bigetron di survival stage. Ini adalah PMGC, ini adalah grup Green. Kita melihat bahkan Order juga kali ini dipulangkan. Envy sedang gonjang-ganjing, mereka hanya bisa mengandalkan doa-doa saja untuk tetap berada di peringkat yang kedua, karena FF masih bisa naik, VPE masih bisa naik, Back in Time juga masih bisa naik. Kalau tiga tim tersebut mendapatkan WWCD, kembali saya lanjutkan tentang EVOS GGL. Kita justru harus memberikan hashtag terima kasih EVOS atas perjuangan kalian di PMGC. Jangan ada hujat-hujatan, kita justru harus respect dan juga harus berterima kasih atas perjuangan mereka. Dan nanti saat mereka datang ke tanah air akan kita sambut, harus kita sambut atas perjuangan yang sudah sangat maksimal dari EVOS Reborn. Betul, terima kasih EVOS Reborn, respect EVOS Reborn. Itulah yang harus kalian ramaikan di kolom komentar. Tak perlu hujat-hujat, pokoknya kita stay positif aja karena kita saling mendukung satu sama lain pastinya sebagai netizen PUBG Mobile Indonesia yang tersolid, termantap. Kalau ada yang hujat-hujat, itu biasanya provok ya, gak usah termakan. Oke, kita geser lagi ya, kita fokus lagi juga karena semakin panas nampaknya untuk di top 3. Nova ketar-ketir coy, Nova ketar-ketir. Lihat tadi dia permainannya nggak kayak biasanya. Bahkan player sekelas Nova aja bisa ketar-ketir main di grup neraka.
Kebayang nggak sih jadi EVOS atau jadi teman-teman player yang lain yang bermain di grup Green ini, Vampire sekarang juga lagi ketar-ketir karena dia sudah kehilangan satu playernya. Ya, kita teruskan kembali match kali ini. Match yang tidak mudah untuk semua tim karena memang zona juga memaksa mereka untuk memberikan rotasi-rotasi ajaib untuk bisa masuk menuju ke arah zonanya. Salah satu rotasi ajaib harus dibangun oleh tim Vampire karena mereka sedang terjebak untuk bisa masuk menuju zona. Dan FF lah yang paling enak posisinya. Setelah tadi kita lihat Vampire terjebak, FF enak karena dia punya pinggiran zona. Tinggal gimana caranya dia mengatasi Alpha 7 yang ada di bagian bawah, karena kalau sejauh ini kita lihat Alpha 7 berada di bagian lower ground. Dan teman-teman dari FF ini yang paling enak punya angle shot menuju ke arah bagian bawah. Lihat bagaimana Alpha 7 berusaha untuk repositioning aja susah banget. Berusaha buat revive aja susah banget. Bahkan ada nade selanjutan lagi yang dilontarkan dari Catch. Ya, saat ini FF menjadi penantang kuat untuk bisa menggusur Back in Time, untuk bisa menggusur NV. Karena mereka sudah mengumpulkan 3 elimination, masih bisa bertambah lagi elimination demi elimination. Bahkan dengan bermodalkan 4 pemain aktif, tidak ada yang tidak mungkin untuk FF mendapatkan winner chicken dinner team asal Turki. Tim yang sudah memiliki pengalaman. Solke sudah berada di Footballis cukup lama, akhirnya dia berada di FF saat ini. Footballis sebagai sebuah tim PUBG Mobile merupakan tim yang juga terkenal dan juga sering menantang tim-tim yang lainnya di PMGC. Bergerak kembali untuk sementara waktu. Banyak tim mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Dan kalau kita lihat, Yudu Lion yang sedari tadi berdarah-darah justru mereka masih bertahan. Nah itu dia, karena Yudo Alliance lah Akamsinya Ruins, Warlocknya Ruins, warga lokal yang suka disebut-sebut sama Sanskui. Makanya dari tadi santuy bae Repoboy sama Helton. Walaupun hanya dengan 2 player, tapi seenggaknya mereka tahu spot mana yang enak buat mereka huni dan buat mereka motong-motongin orang. So far, Back in Time tadi mereka tertekan oleh Repoboy dan juga Helton, tapi sekarang mereka sehat walafiat kembali. Bangkit dengan 4 orang, mereka perlu mengumpulkan poin yang lebih banyak lagi kalau mereka mau langsung tiket instan menuju ke arah Jakarta. Ya, itu yang harus dilakukan. Itu adalah cara untuk bisa menuju Grand Finals atau sebagai Grand Finals menuju ke arah Jakarta. Memang tiket ke Jakarta kalau kita bandingkan dengan kekayaan para player-player ini tidak ada harganya, mereka bisa membeli tiket tersebut, tapi tiket sebagai Grand Finalist lah yang sulit untuk didapatkan karena caranya harus berada di top 3 untuk saat ini. Solke kedatangan satu tim tadi tapi ada tabrakan gitu terjadi tempat yang berbeda saat ini. Kita melihat Alpha 7 sedang berhadapan dengan pemain-pemain dari Scarlet Gaming, berhasilkan Scarlet Gaming untuk bisa mengentaskan Alpha 7. Ternyata satu tumbang dari Alpha 7 sudah menjadi confirm elimination. Scarlet Gaming satu knockdown pemain mereka Mr. Boro. Karilho datang menuju ke arah Mafia Ninja. Tembakan demi tembakan, Klopko dimenangkan oleh Mafia Ninja. Ada jiggle-jiggle yang mereka lakukan. Berhasilkah kali ini? Ternyata Revo mendapatkan satu knockdown kembali menuju ke arah pemain dari tim Scarlet Gaming. AJ yang ditumbangkan, AJ kembali tumbang. Ada Groza yang dimiliki oleh Revo. Itu adalah modal yang sangat-sangat berharga untuk pemain Alpha 7 mampu menyunat burung dari utara untuk menyunat burung dari Scarlet Gaming. Oh my god, burungnya sudah mulai ketar-ketir bergetar di belakang sana, tapi Mafioso menyisakan tersisa seorang diri saja. Ini bahaya sebenarnya buat Alpha 7 karena dari segi kuantitas burung dari utara lah yang punya kuantitas lebih banyak karena mereka berhasil untuk ngereset player-player mereka, tapi di arah yang berbeda FF kembali mengumpulkan poin-poin yang mereka inginkan. Semakin mepet nampaknya posisi dari FF menuju ke arah Back in Time, tapi di sini burungnya sudah mulai mengamuk. Wah, langsung saja mendapatkan player-player dari Alpha 7 dan langsung saja dipulangkan Alpha 7 menguburkan mimpinya untuk langsung mendapatkan tiket menuju ke arah Grand Final. Alpha 7 harus bermain di survival stage saat ini menemani HVVP dan juga menemani Power serta DWG berada di survival stage dari grup Green. Cat masih menolak untuk selesai di sini, menolak untuk menuju survival stage. Mereka masih menginginkan top 3 untuk langsung menuju Grand Final dan kita melihat saat ini tembakan dilakukan Mr. Boro mendapatkan Nenek BT. Saulus juga coba untuk mendapatkan squash dari tim Inco. Gila, ini seru banget, on fire banget ini tim yang ada di papan atas. STE juga udah mulai rontok satu persatu juga dipertemukan dengan Vampire. Terpantau di bagian elimination feeds-nya, Stone-nya bisa meruntuhkan satu persatu player-player dari STE. Tapi on the other side kita melihat dari FF santuy bae,
Pintu masuknya terbuka dengan sangat lebar dan zonanya bouncing menuju ke arah bagian tengah. Titik tengahnya ada di tim yang berwarna ungu yaitu 1 million. Dan kita lihat Cijel, kalau menyinggung sedikit tentang 1 million, diam-diam mereka ada 3 player. Inco tinggal 1 player. Kalau Inco pulang, 1 million bisa naik ke peringkat 11. Inco gagal ke survival stage. Bisa terjadi. Kalau memang 1 million terus Bener. melaju sampai ke late game. Dan 1 million punya kesempatan tersebut karena Inco sudah pulang. Inco ketar-ketir. Inco hanya bermodalkan doa kali ini. Inco hanya bisa mengandalkan doa, Ibu. Yes, betul sekali. Modalnya doa ibu aja sekarang yang lagi ketar-ketir. Nova, Inco, duduk diam, termenung, overthinking di belakang sana. Dan FF pun masih bergerak maju sama halnya juga dengan Bacon Time melihat kembali ada di belakang sana. Through the smoke, ada Naruto, ada Naruto, bukan Naruto, salah ngomong. Dan ternyata Naruto yang down, ditembakin, berhasil didapatkan oleh player-player Bacon Time. Dan bahkan dari STE juga berhasil untuk nge-revive, nge-reset kembali player-playernya, meledak sudah. Ada Nis di depan sana, USG dipulangkan, tapi STE mau tempat tersebut, perlu ada retake compound yang dilakukan oleh STE. USG juga menyusul EVOS, Yudulayan bersama dengan PK kembali ke negara asalnya. Ya, Yudulayan nggak kembali ke negara asalnya karena memang mereka bermain di Kuala Lumpur dan bermain di Malaysia. Tapi Lut, saat ini 6 elimination sudah dikumpulkan, masih bisa bertambah kembali. Elimination dari FF. Kita akan lihat, menyisakan 1 lagi. Siapa yang akhirnya menyusul atau bersama EVOS, USG, Yudulayan dan PK gagal ke babak selanjutnya. Tinggal 1 nama terakhir antara Inco atau 1 million. Seru banget. Seperti kali ini tembakan dari Ice menuju ke arah player dari FF, tapi ternyata 1 million mendapatkan 1 player dari Bacon Time. Dan ini kokoh banget sih. Reruntuhan yang dihuni oleh Vampire dan juga Bacon Time, gile. Belum bisa diterobos sama sekali sedari tadi. Dan player-player yang ada di bagian luar sudah mulai sedikit lebih tenang. 10 detik waktu yang dimiliki. Kita akan lihat nih, kira-kira circle-nya tuh bakal bouncing kemana. Dan bahkan ada calm before the storm and the ZZ. Circle-nya bakal reveal menuju ke arah 1 million lagi. Tapi Stone melihat, Stone menembak. Ada top yang bakal didapatkan oleh Lutz. Tapi kalau kita lihat yang mendapatkan confirm elimination adalah Bacon Time 9 Noise. 5 elimination saat ini sudah dikumpulkan. Kalau tadi yang dapetin FF dapat 8 elimination, Bacon Time masih 4. Tapi karena Bacon Time yang dapat membuat FF punya PR lagi untuk setidaknya mengejar poin dari Bacon Time. Saling kejar-kejaran poin antara Bacon Time dan juga FF ini juga sangat seru Cijel untuk kita saksikan di match kali ini. 1 million hanya bermodalkan mereka punya zona, itu modal yang dimiliki oleh 1 million, itu modal yang sedang mereka maksimalkan sejauh ini. Ya, modal yang harus dipertahankan, aset berharga, zona. Tapi Soulless melemparkan sebuah net menuju ke arah bagian depan, harap-harap connect, dan ternyata connect berhasil mendapatkan 1, bakal langsung di-end begitu saja. Skylights sudah hilang 1, burungnya hilang 1, dan dari Scry juga mulai mendeteksi kembali dari bagian utara, belum mau menembak karena dia nungguin zona. Ya Cijel, dan boleh saya katakan, nampaknya prank terakbar tahun ini adalah prank menuju ke Grand Final oleh HVVP. Karena siapa yang menyangka mereka ternyata terprank akan hal tersebut. Dan kita lanjutkan kembali, saat ini STE tumbal 1 pemain mereka. Masih ada pertemuan demi pertemuan, Fluket masih ada di sana, masih bisa untuk melakukan tembakan juga balasan. Bisa dilakukan tapi Cats merapat, FF merapat menuju ke arah pertempuran. Dan kita lihat FF bermodalkan AUG juga, mereka punya AUG. Senjata yang berbahaya karena datang dari iDrop. Gila. Ini ada semangat tinggi dari FX untuk bisa mendapatkan poin lebih. Dan dikunci juga pemain-pemain dari Vampire. Mau kemana? Hey, Vampire! Tapi ternyata masih bisa di-counter. Adanya Stone. Ingat, Vampire punya Stone. Stone bisa menembak. FF-nya down 1 persatu. Tapi ada reflect yang terjadi juga di sini. Saling membalaskan kematian satu sama lain juga Soulless. Split fokus ke kiri dan ke kanan. Ada Skylights yang dia inginkan juga. Hati-hati Soulless. Darahnya perlu diisi terlebih dahulu. Perlu ketenangan juga untuk Soulless dan Lutz. Ya, perlu santai nampaknya saat ini pemain-pemain FF. Jangan terus ngegas mereka karena dari tadi mereka sudah terlibat banyak fight. Kalau masih menginginkan menang di fight selanjutnya, mereka harus men-setup kembali, mereset lagi, mereset ulang apa yang akan mereka hadirkan di sisa match ini atau sisa waktu. Karena saat lagi dan bahkan sekarang sudah zona ke-9 bermodalkan 1 Groza Mafia Ninja atau sekarang namanya Mafia Boy. Terus menambah pundi-pundi elimination. Aji juga menambah elimination untuk Scarlet Gaming. Tembakan dilakukan, Ravensfall tumbang.
Rocket belum bisa dikembangkan. Vampire rata, Vampire rata, Vampire pulang, sisa FF dan juga SG. Oh my god, FF masih lengkap dengan 4 player. Dia berhasil ngereset walaupun semuanya ngumpul seperti Addison di belakang sebuah batu. Tapi dia punya kesempatan untuk mendapatkan winner chicken dinner, bahkan mendapatkan satu kembali Saulus dengan AUG-nya. Mr. Boro down. Dan ini saatnya untuk mereka push ke bagian depan. Ibu beli berat. Ayo kita run, maju, robot, hajar. Burungnya panik. Mafia Boy dan Aji menembak dari kiri dan kanan. Double pick kiri dan kanan berhasil untuk didapatkan. Trading knock terjadi juga dari sini. Tapi 1v1 situation saat Soul King versus Mafia Boy. 1 melawan 1, keadaannya berimbang. Siapa yang bisa memenangkan? Tapi ternyata kalau kita lihat dari posisinya Mafia Boy, dia terdorong oleh zona tembakan dilakukan oleh Solke. Solke juga masih terus diiklim dia. Rounding tadi sudah dilakukan, bahkan sangat-sangat luar biasa bagaimana Mafia Boy terus melakukan pressing. Mafia Boy, satu peluru lagi untuk Mafia Boy, satu peluru terakhir dan FF mendapatkan winner chicken dinner. Grand final kah untuk FF? Grand final kah untuk FF? Apakah ini grand final? Jakarta menanti Fireflux. Wow, wow, gila, Fireflux semakin membara seperti tadi yel-yelnya. Fireflux, Fireflux, Fireflux berhasil mereka gaungkan sekarang. Apakah tiket langsung menuju ke grand final? Nanti akan kita lihat di sesi host dan analis kita. Silahkan Dona Fiska, Odidio dan juga El Doge.